Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daunan Kasaputra dengan NIM 00233143 dari kelompok A8 ingin mempresentasikan laporan anatomi blok 2.3 milik saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang area Brodmann. Jadi koreks cerebri seperti yang kita tahu terdiri atas gyrus dan juga sulcus yang bermacam-macam jenisnya. Nah, jadi area Brodmann ini juga merupakan bagian dari korteks cerebri yang menerima jarak sensorik yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada area Brodmann 4 itu dia berada di gyrus presentralis, itu merupakan area motorik primer. Jadi dia mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas. Ketika ada lesi pada area motorik primer atau Brodmann 4 ini akan terjadi paresis. Kemudian yang kedua itu ada area motorik sekunder di sebelah sini. Untuk sulcus sentralisnya tadi di sini ya. Ini ada uh, di sini ada sulcus sentralis yang memisahkan antara gyrus presentalis dan gyrus post sentralis. Ini ada lalu berikutnya setelah area Brodmann 4 ada area Brodmann 6 itu merupakan area motorik sekunder. Jadi dia akan mengendalikan gerakan volunteer. Jadi kayak nomor 4 itu gerakan Nomor 4 itu kayak bergeraknya, nomor 6 akan memperhalus gerakan tersebut. Ketika ada lesi di area Brodmann 4 akan terjadi apraksia. Berikutnya ada area Brodmann 312 yaitu di gyrus postsentralis. Itu merupakan area sensorik primer. Jadi membuat kita dapat mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu nyeri dan juga raba tekan. Berikutnya ada area Brodmann 43 di sini. Itu merupakan area gustatorik yang membuat kita mengenali rasa melalui indera pengecapan. Berikutnya ada area Brodmann 44 dan 45 di sebelah sini. Itu merupakan area bicara motorik atau area Broca. Jadi, ketika ada seseorang yang lesi pada area Broca ini menyebabkan orang tersebut memahami pembicaraannya tetapi tidak dapat menjawab pembicaraan tersebut dengan normal. Nah, kalau misalkan kebalikan dari area Broca itu ada area Wernicke. Pada area Brodmann 39, 40, dan 22 ini adalah area bicara sensorik. Jadi ketika ada lesi di area Wernicke, orang tersebut eh, dapat menjawab pembicaraan tapi dengan kalimat yang tidak jelas karena dia sebenarnya tidak tahu apa yang eh, dia dengarkan. Berikutnya itu ada area auditori primer di area 41 dan 42. Jadi itu merupakan kemampuan menerima rangsang. Jadi bila ada lesi di area 41 dan 42, maka pendengaran seseorang akan mengalami penurunan. Berikutnya ada area 22, area pemain 22 ini area auditori sekunder. Jadi eh, ketika ada ini area dua-duanya tadi merupakan bagian dari area Wernicke. Jadi kalau misalkan ada lesi di area 22 menyebabkan afasia Wernicke. Jadi dia akan ada kesulitan pada interpretasi pendengarannya. Berikutnya itu ada area 2017 yaitu area visual primer. Itu untuk buat kita dapat mengetahui kalau misalkan di situ ada benda. Nah, kalau misalkan 8 area Broadman 18 dan 19 itu area visual sekunder. Jadi membuat kita dapat memahami benda itu apa. Ya, maaf. Berikutnya itu ada Tractus pyramidalis. Tractus pyramidalis ini dia merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder. Jadi dari area Broadband 4 dan 6 tadi, itu nanti akan berlanjut ke Tractus pyramidalis yang berjalan menuju ke medulla spinalis dan nantinya akan berakhir di cornu anterior medulla spinalisnya. Jadi, gimana prosesnya? Pertama, dia dari korteks cerebri, dia akan turun, nih, dari sini ya. Dia dari korteks cerebri, dia akan turun melalui corona radiata, dia ke cortex cerebri, dia akan turun melalui crus posterior dari kapsula interna, kemudian akan melalui bagian tengah mesenvalon menuju ke bagian tengah pons, lalu eh, akan melalui ventral dari medulla oblongata. Sini ventral medulla oblongata, lalu nanti ketika udah ada eh, lalu ketika bertemu dengan dekusatio ini ketika dia bertemu dengan dekusatio piramidalis itu dia akan terbagi jadi dua traktus piramidalisnya ada traktus eh, kortikospinalis yang anterior dan juga traktus kortikospinalis yang lateral. Nah, traktus kortikospinalis yang lateral ini dia akan menyilang pada dekusatio piramidalis dan nantinya akan berakhir di crus anterior medulla oblongata di sini crus anteriornya lalu dia akan ke efektornya yaitu di otot skelet tergantung apa efektornya. Berikutnya kalau misalkan yang eh,
tidak menyilang di pusatio piramidalis yaitu traktus corticospinalis yang anterior itu nanti dia akan lurus tapi nantinya akan turun lurus tapi nantinya tetap akan menyilang di komisura anterior dari medulla oblongata dari medulla spinalis. Di sini dia tetap akan menyilang. Nih, menyilang. Baru setelah itu sama seperti yang tadi dia akan ke efektornya di otot skelet. Berikutnya ada traktus extrapyramidalis. Untuk traktus extrapyramidalis sendiri ini merupakan penunjang bagi traktus piramidalis. Jadi dia merupakan pengendali aktivitas motorik dan eh, jadi dia merupakan pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks cerebri dan traktus piramidalis. Jadi untuk traktus piramidalis sendiri jadi kan dia dari Korea Cerebri kan, nanti akhirnya akan turun atau traktus descendens menjadi traktus ekstrapiramidal. Salah satunya dari traktus descendens itulah traktus ekstrapiramidalis, yaitu ada traktus rubrospinalis, reticulospinalis, vestibulospinalis, dan tectospinalis. Nah, untuk traktus reticulospinalis sudah dibagi di dua, yaitu ada traktus reticulospinalis yang ventrolateral dan yang lateralis. Untuk yang ventrolateral dia berasalnya dari pons, sedangkan untuk yang lateralis dia dari medulla oblongata di sini. Nah, yang berikutnya ada traktus vestibulospinalis. Dia fungsinya untuk sebagai keseimbangan dan tonus otot. Sedangkan untuk traktus tectospinalis dia berasal dari mesencephalon di sebelah sini dan menuju ke medulla spinalis. Sebenarnya yang lain juga menuju ke medulla spinalis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang encephalon. Nah, encephalon ini saat embriologi itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Prosencephalon ini nantinya akan menjadi telencephalon dan diencephalon di sini. Ini yang diense, ini yang telencephalon. Ini yang telencephalon dan nanti yang diencephalon di sini. Lalu mesencephalon dia tetap menjadi mesencephalon diturun ke cerebri. Kemudian rhombencephalon itu nanti akan terpecah-pecah yaitu ada menjadi pons, menjadi cerebellum dan atau metencephalon dan juga menjadi medulla oblongata atau mielencephalon. Nah, untuk bagian encephalon itu untuk encephalon sendiri itu dia letaknya di mana? Dia di fossa cranii anterior et media. Dia itu terbagi menjadi dua gini, yaitu ada hemisferium yang dextra, hemisferium cerebri dextra dan hemisferium cerebri sinistra. Kenapa bisa gitu? Karena dia dipisahkan oleh ini visura longitudinalis cerebri. Dia merupakan alur yang memisahkan hemisferium dextra dan sinistra. Nah, nanti si visceral longitudinal cerebri ini akan ditempati oleh falx cerebri. Nah, untuk falx cerebri ini merupakan salah satu dari prosesus dura matris. Nah, karena tadi kan sudah dijelaskan, kalau misalkan hemisferium ini dipisahkan oleh visceral longitudinalis cerebri. Nah, siapa yang menggabungkan antara hemisferium dextra dan sinister ini? Itu adalah corpus callosum di sini. Dia merupakan salah satu serabut komisuran terbesar. Berikutnya ada medulla spinalis. Medulla spinalis ini ada struktur eksternal dan internalnya. Untuk struktur eksternalnya sendiri, dia ada visura mediana anterior di sini, ada sulcus mediana posterior. Berikutnya ada sulcus anterolateralis. eh, Lalu dia ada sulcus anterolateralis di sebelah sini. Dia merupakan sulcus anterolateral ini nantinya merupakan tempat keluarnya dari radix anterior atau radix yang motorik. Sedangkan sulcus posterolateraalis di sebelah sini itu merupakan tempat keluarnya dari radix sensorik atau radix yang posterior. Nah, untuk struktur internalnya itu berbeda dengan cerebri, itu dia substansia grisianya di bagian tengah, sedangkan di bagian luarnya itu disusun oleh substansia yang alba. Substansi alba ini dia disusun oleh saraf yang berserabut mielin, makanya berwarna putih. Dia ada beberapa bagian. Yang pertama ada funiculus lateralis di dua sisi, kemudian ada funiculus anterior di sebelah sini, dan ada funiculus yang posterior di sebelah sini. Sedangkan kalau tadi substansi alba berwarna putih karena diserabut saraf bermielin, kalau misalkan sedangkan substansi grisia itu berwarna abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengah-tengahnya itu nanti ada kanalis centralis yang nantinya tempat keluarnya liquor cerebrospinal masuk ke ventriculus terminale. Nah, ini untuk medulla spinalis sendiri itu nantinya kan menjadi nervus spinalis. Nah, nervus spinalis ini dia keluarnya itu dari foramen intervertebralis. Jadi di antara vertebra dan dia ada foramen intervertebralis itu tempat keluarnya nervus spinalis. Nah, pembesaran pada medulla spinalis itu ada dua, yaitu ada intumen sentia cervicalis dan intumen sentia yang
lumbalis. Nah, untuk yang cervicalis ini dia di C3 sampai C2, tapi yang paling klimaksnya di C6. Sedangkan untuk yang lumbalis itu ada di T10 sampai L2, tapi paling klimaksnya di T12. Nah, ini ada konus yang ciri khasnya di medula spinalis itu ada konus medularis dan cauda equina. Jadi cauda equina itu cuman kayak saraf-sarafnya doang gitu. Kenapa kok ada cauda equina ini? Karena sebenarnya perkembangan muskuloskeletal itu lebih cepat dibandingkan perkembangan saraf. Jadi perkembangan vertebrae itu udah sampai sini, tapi perkembangan saraf itu hanya bisa sampai sini. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan. Nah, untuk konus medularis dia nanti akan membentuk kerucut, sedangkan cauda equina ini dia seperti buntut pada radix lumbalis et sacralis. Nah, untuk medula spinalis sendiri, dia seperti yang kita tahu ada traktus yang ascending dan juga ada yang descending. Ada traktus yang descending dan yang ascending. Traktus yang ascending itu dia sebagai sensorik, jadi dia ada di kulit ini di bagian radix posteriornya. Dan ini traktus descending dia itu untuk nantinya akan mengarah ke efektornya untuk motorik. Jadi dia ada di radix yang anterior. Berikutnya itu ada nervus cranialis. Untuk nervus cranialis seperti yang kita tahu itu dia ada dua tempat keluar, yaitu ada dari tempat keluar yang lunak dan juga tempat keluar yang keras. Untuk tempat keluar yang keras terlebih dahulu itu di kranium kita. Yang pertama ada nervus 1 itu nervus olfactorius itu dari lamina cribosa di hidung tulang hidung. Kemudian ada nervus opticus, nervus 2 itu di canalis opticus, lalu nervus 3, 4, 5 cabang 1 dan nervus 6 itu ada di viscera orbitalis superior. Kemudian nervus 5 cabang 2 ada di foramen rotundum, nervus 5 cabang 3 ada di foramen ovale. Dan berikutnya untuk nervus 7 itu ada di meatus meatus acousticus internus di sini bersamaan dengan nervus 8. Lalu ada foramen jugulare, yaitu tempat keluarnya nervus 9, 10, dan 11. Dan yang terakhir itu ada kanalis hipoglossi yang merupakan tempat keluarnya nervus 12. Nah, untuk yang di bagian lunaknya itu sebenarnya ada dua tempat. Ada yang dari encephalon dan juga dari truncus cerebri. Untuk yang dari encephalon itu hanya dari nervus 1 dan nervus 2. Sedangkan untuk dari truncus cerebri itu dari nervus 3 sampai 12. Nah, untuk yang dari trunkus cerebri ini tetap dibagi menjadi tiga tempat lagi, yaitu ada yang di mesencephalon, yaitu ada nervus 3 dan nervus 4, ada yang di pons, yaitu nervus 4 sampai yaitu nervus 5 sampai nervus 8. Eh, ya, kemudian untuk yang terakhir ada di medulla oblongata itu ada nervus 9 sampai nervus 12. Nah, untuk yang di encephalon terlebih dahulu, yang pertama itu ada nervus olfactorius itu dia di bulbo olfactorius di linencephalon. Berikutnya itu ada nervus 2 yaitu nervus opticus di chiasma opticum. Kemudian nervus 3 itu ada di sini, dia ada di fossa interpeduncularis. Nervus 4 dia di sini itu ada di caudal dari colliculus inferior. Kemudian ada nervus 5 itu dia di sini, dia di brachium pontis atau di peduncularis cerebri media. Nervus 6 dia di sini di sulcus bulbopontinus antara bulbus medulla oblongata dengan pons. Berikutnya itu ada nervus 7 dan nervus 8 itu sama tempat keluarnya yaitu di angulus cerebropontinus. Lalu nervus 9, 10, 11 dan 12 itu dia ada di medulla oblongata yaitu ada nervus 9, 10, 11 ada di sulcus posterolateralis, sedangkan nervus 12 ada di sulcus yang anterolateralis. Ini yang sama. Ini sama, cuman ini dari tampak belakangnya. Berikutnya itu ada circulus arteriosus wilisi. Circulus arteriosus wilisi ini merupakan arteri yang memvaskularisasi dari scalp kita atau dari otak kita. Nah, si circulus arteriosus wilisi ini dia ada fungsi-fungsinya, yaitu ada kan di seperti yang kita tahu sirkulus arteriosus wilisi itu memiliki dua arteri komunikan, yaitu ada arteri komunikan anterior dan arteri komunikan posterior. Apa fungsi dari arteri komunikan ini? Yaitu sebagai jalur kolateral supaya kalau misalkan ada sumbatan di salah satu arteri itu masih bisa dibelokkan oleh si arteri komunikan ini. Gimana prosesnya? Pertama ada arteri vertebralis yang dextra et sinistra, lalu menyatu menjadi arteri basilaris pontis karena dia seperti yang kita tahu ada di pons tadi. Dia nanti ada di sini, jadi di sini. Lalu tepatnya di sulcus basilaris pontis. Kemudian setelah dari arteri basilaris dia akan mencabang menjadi dua, yaitu ada ke arteri cerebellaris superior dan juga arteri cerebri yang posterior. Nah, dari arteri cerebri posterior dia akan
bercabang menjadi arteri komunikan posterior yang menghubungkan dengan arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini merupakan salah satu cabang dari arteri carotid interna, di mana arteri carotid interna juga bercabang menjadi arteri cerebri anterior. Nah, antara dua arteri cerebri anterior akan digabungkan oleh arteri komunikan anterior. Berikutnya ada jalur penglihatan. Nah, jalur penglihatan kita itu awal mulanya dari cahaya masuk, kalau ditangkap oleh oleh eh, media refraktif mata kita, kemudian nantinya akan mengalami beberapa proses sampai ke otak. Jadi pertama, cahaya itu akan masuk ke mata. Nah, cahaya yang masuk ke mata ini harus dibelokkan oleh kornea. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, indeks bias cahaya di udara dan juga indeks bias di kornea itu mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Jadi perlu dibiaskan atau dibelokkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu beda, supaya tidak terlalu drastis perbedaannya. Nah, setelah itu, setelah diatur, nanti pengaturan cahaya agar, nah, cahaya itu seharusnya jatuh di tepat di retina atau tepat di fovea centralis. Nah, yang mengatur itu semua itu ada dua mekanisme. Ada dari pupilnya yang untuk mengatur eh, dengan bermiosis dan bermidriasis, dan juga ada dari lensanya yaitu untuk mengatur akomodasi dari lensa. Nah, jadi untuk media refraktor sendiri pertama akan diterima oleh kornea, lalu akan melewati akosumor, lalu ke lensa, lalu melewati vitrosumor di sini, baru nantinya akan berakhir di retina supaya bayangan dapat terlihat jelas. Nah, pengaturan bayangan yang terlihat jelas ini kan seperti yang kita tahu tadi terjadi di fovea centralis. Jadi, kenapa kok bisa di fovea centralis ini bayangan terlihat lebih jelas? Yang pertama, karena fotoreseptor kerucut itu paling banyak di fovea centralis. Yang kedua, karena di fovea centralis itu cahaya-cahaya lain yang tidak jatuh di fovea centralis itu akan diserap oleh pigmen melanin supaya tidak terjadi pemantulan cahaya. Nah, proses cahaya yang ketika setelah cahaya itu masuk ke retina, itu prosesnya gimana sih? Nah, seperti yang kita tahu, retina itu kan ada berbagai lapisan. Ada ganglion cell, ada eh, yaitu ada ganglion cell, inner plexiform, inner nuclear, outer plexiform. Setelah itu baru sampai di outer nuklear. Nah, arah cahaya itu pertama masuk ke ganglion cell dulu, sampai nantinya berakhir di outer nuklear, di mana tempat adanya fotoreseptor. Di mana fotoreseptor ini merupakan sel yang mentransduksi cahaya. Nah, setelah sampai di fotoreseptor, baru nanti akan diproses cahayanya dengan arah yang berkebalikan, yaitu akan ke sini. Jadi, cahaya akan diproses sampai ke ganglion cell, dan di mana nantinya akson dari sel ganglion ini akan membentuk nervus opticus dan mengirim sinyalnya ke otak. Bagaimana proses mengirim sinyalnya ke otak? Jadi, nervus opticus yang ada di eh, mata atau di retina kita itu dibagi menjadi dua nervus, yaitu ada nervus opticus yang nasalis dan juga yang temporalis. Untuk yang nasalis, dia akan mendeteksi objek di bagian temporal, sedangkan yang atau di bagian lateral, sedangkan yang nervus opticus yang lateralis akan mendeteksi objek di bagian medial atau yang bagian nasal. Jadi kebalikannya. Nah, pertama saya akan menjelaskan yang temporal terlebih dahulu. Nah, jadi nervus opticus yang temporalis itu akan mengirim jarak sinyal ipsilateral ke tractus opticus di sini. Lalu dari tractus opticus itu dia ada empat percabangan sebenarnya di sini. Yaitu yang pertama ada ke nukleus geniculatum lateral di talamus, yaitu nanti akan ke setelah itu akan ke radiasi optik sini, radiasi optik, lalu baru ke korteks penglihatan primer, tadi sudah kita jelaskan di area Brodmann, setelah itu baru diinterpretasikan bayangannya di korteks penglihatan. Nah, selain ke nukleus geniculatum itu dari tractus opticus juga akan ke nukleus pretektal untuk pengaturan refleks pupil. Setelah itu ada juga ke nukleus superchiasma untuk mengatur irama sirkadian untuk irama di tidur kita, dan juga ada ke nukleus colliculus superior untuk mengatur pergerakan mata kita. Jadi untuk otot-otot kita, otot-otot di bola mata. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan tentang yang temporal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nervus opticus yang nasal, di mana nervus opticus yang nasal ini akan mengalami crossing over dulu di sini di chiasma opticum. Nah, akibat dari crossing over ini, nantinya nervus opticus akan berkebalikan, di mana nervus opticus mata yang kiri akan mengirim sinyal ke korteks penglihatan yang kanan, sedangkan nervus opticus nasal yang kanan akan mengirim sinyal ke korteks penglihatan yang kiri, seperti itu. Berikutnya ada otot bola mata. Untuk otot bola mata sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu ada di sini ada musculus rectus superior, musculus rectus lateral, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, ada musculus obliquus inferior, musculus obliquus
superior, kemudian ada musculus levator palpebra juga di atas dari musculus rectus superior. Nah, fungsi-fungsinya itu apa saja? Nanti ada musculus rectus medial juga. Nah, fungsinya itu apa? Di samping kanan kiri ada musculus rectus lateral dan medial. Yang pertama itu dari musculus obliquus superior, itu fungsinya untuk eh, depresi. Justru yang di atas ini dia untuk depresi, sedangkan muskus oblikus yang inferior itu untuk elevasi. Kalau yang rectus itu sama, jadi muskus rectus yang lateralis itu dia untuk abduksi, yaitu akan gini, sedangkan muskus rectus yang medial itu untuk adduksi, dia akan ke sini. Nah, akan mendekat. Nah, untuk rectusnya, untuk muskus rectus superior itu akan untuk elevasi, dan muskus rectus yang inferior untuk depresi. Eh, Berikutnya itu ada untuk perbedaan antara saraf simpatis dan parasimpatis. Pertama dari distribusinya, kalau simpatis itu dari segmen thoracolumbar, untuk parasimpatis dari craniosacral. Untuk lokasinya, kalau misalkan yang lalu berikutnya ada panjang aksonnya. Kan seperti yang kita tahu, kalau misalkan simpatis dan parasimpatis itu ada neuron preganglionik dan postganglionik. Kalau misalkan yang simpatis itu neuron preganglioniknya yang pendek, sedangkan untuk parasimpatis itu neuron postganglioniknya yang pendek. Nah, untuk neurotransmitternya juga beda. Untuk neuron preganglionik itu akan melepaskan asetilkolin, sedangkan untuk yang neuron postganglionik simpatis itu akan melepaskan yang norepinefrin. Kalau misalkan parasimpatis itu dua-duanya, baik yang preganglionik maupun yang postganglionik itu akan melepaskan asetilkolin. Untuk efek fisiologisnya itu juga beda. Untuk yang simpatis itu akan fight or flight, sedangkan yang untuk parasimpatis akan rest and digest. Nah, berikutnya ada modalitas nervus cranialis. Jadi, modalitas nervus cranialis itu ada bermacam-macam sebenarnya ini. Ini sangat penting sebenarnya. Jadi, ini salah ya. Untuk yang ini harusnya SVA. Kenapa VA yaitu visceral? Karena dia indranya yang berhubungan dengan digesti. Jadi dia visceral termasuknya. Nah, untuk yang berikutnya ada optikus itu dia SSA yaitu uh, spesial somatic afferent di mana dia untuk indera ya, penglihatan. Jadi dia spesial somatik itu yang untuk tubuh. Nah, berikutnya yang saya akan bahas itu yang trigeminus. Trigeminus seperti yang kita tahu itu untuk jadi untuk pergerakan rahang. Nah, untuk trigeminus itu salah satunya ada SAU yaitu ada somato afferent umum yaitu atau general somatic afferent. Kenapa general? Karena dia untuk sensorik yang kayak raba, nyeri, tekan kayak seperti itu. Nah, kenapa dia somato? Karena dia di bagian anggota tubuh dan dia afferent karena dia sensorik seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.